Ada Pak Prabowo. Ya, baru, bagian dari Orde Baru. Dia bagian Orde Baru. Jadi di saat kita membutuhkan kebaruan, this is Orde Baru. Ya, nah kalau bocor saya ada komentar sendiri nih soal bocor ini. Oh, betul. Saya itu terus terang kasihan bicara bocor ini. Saya juga ketika mendengarkan ini, Masya Allah, kasihan betul. Kenapa saya kasihan? Gini. Ini I'm not trying to make fun, cuman seriously teman-teman. Lalu ada yang bilang bocor 7.000. You really have to make sense of it gitu. Maksudnya gimana ekonomi kita GDP-nya 10.000 bocor 7.000, ditambah lagi APBN-nya cuma 1.800. Loh, terus bocor yang mana gitu? Kebayangkan? Ini menurut saya it uncover the other side, bahwa sebenarnya di balik retorik itu adakah pengetahuan yang mendalam? That's a question. Yang Pak Prabowo lebih banyak bicara sumber daya alam. Ya, tapi basisnya sumber daya alam. Dan saya selalu mengingatkan, ini bukan saya katakan sekarang ya, bisa dicek buat teman-teman semua yang pernah diskusi. Kalau kita berbicara dengan retorik yang nasionalistik, tapi yang dibicarakan hanya sumber daya alam, maka sebenarnya kita meneruskan tradisi berpikir kaum kolonial. Kenapa? Karena kaum kolonial itu datang ke Indonesia sama sekali tidak memikirkan manusianya. Yang mereka pikirkan adalah extraction of resources. Faktor Pak Prabowo seberapa besar dalam hasil hari ini? Sebetulnya kita semua belum tahu persis ya seperti apa. Tapi kita bersyukur atas segala yang terjadi. Variabel-variabel itu banyak. Pernyataan Pak Prabowo itu pernyataan kampanye yang biasa atau ada arti tersendiri untuk Anda, Mas Anies? Itu bagian dari kampanye dan itu disampaikan ketika di lapangan Banteng. Tapi seingat saya beliau mengatakan itu hanya ketika di lapangan Banteng saja. Padahal artinya hanya untuk gegap gempita kampanye saja, tidak betul-betul merasa bahwa kalau itu Anda saya menang? nggak tahu. Itu harus tanya Pak Prabowo-nya ya. Saya nggak bisa bicara on his behalf gitu. Yang saya tangkap adalah beliau serius sekali ingin memastikan Jakarta itu berubah. Dan serius sekali di dalam memastikan kampanye pasangan calon nomor 3 itu berjalan sesuai rencana. Jadi beliau, Pak Prabowo, Pak Sohibul Iman itu all out. Dan mungkin di luar tidak selalu menjadi pengetahuan. Karena tidak semua yang dikerjakan muncul di media. Tetapi bagi kita-kita yang terlibat dalam proses kampanye, partai itu serius sekali. Dan kenapa partai serius? Karena mereka melihat pimpinannya itu amat serius. Oke. Jadi itu ada efek ke bawah yang kemudian membuat mesin itu bergerak. Sangat. Bayangkan kalau pada dipanggil satu-satu dan dikatakan ini harus, ya semua jalan otomatis. 10 tahun kita pernah mengalami Indonesia dipimpin di mana suasananya justru orang yang melanggar didiamkan. Kami bukan bagian dari itu. 10 tahun kita pernah mengalami Indonesia dipimpin di mana suasananya justru orang yang melanggar didiamkan. Kami bukan bagian dari itu. Kami justru bagian dari yang ingin memastikan di Jakarta Anda melanggar, Anda dihukum. Pertama tentu yang menang adalah rakyat Jakarta ya. Karena rekor 78% tingkat partisipasi. Pemenang kedua Anies Sandi. Ya tentu strategi ketika kita 3 pasangan, kita harus memilih diferensiasi paling kuat dengan siapa. Kalau dengan Mas Agus kan minta maaf, ya kita agak susah track record sebelumnya kan. Tapi kalau dengan Pak Basuki dan Pak Jarod, jelas warga Jakarta ini rasional. Sehingga jangan tawarkan latar belakang, minta maaf siapa bapak kita, siapa bapak kita, siapa bapak kita, siapa agama kita. Tidak, tapi tawarkan program. Nah dengan bab ini kami bersyukur. Tapi bagaimana dengan kedekatan Anies mendekati gelaran pilkada dengan kalangan Islam konservatif? Ini menjadi suatu senjata yang juga dianggap efektif untuk bisa menaikkan suara
Anies Sandi. Di setiap kampanye kami tidak pernah melulu ayo pilih kita karena Islam. Tidak. Tapi bahwa Anies mendatangi Habib Rizik, mendatangi tempat-tempat yang lain. Justru pemimpin yang baik itu yang tidak berjarak. Bukan cuma dekat dengan satu kelompok, tapi mendekati semua kelompok yang lain. Itu yang sejatinya dilakukan oleh Mas Anies dan Sandi. Suara-suara dari pasangan calon nomor urut 1 ini akan menjadi lahan atau battlefield dari masing-masing pasangan calon yang akan nanti kemungkinan besar akan melaju ke putaran kedua. Ada strategi khusus, Pak Ruhut? Jadi kalau kami, pendukung Mas Agus yang hampir 18% ini pemilih-pemilih cerdas. Melihat kalau memang seperti doa dari Alisera, ya, 2 putaran, akhirnya pemilih Mas Agus ini akan melihat. Ibarat anak tangga, nomor 2 ini sudah 14 trap, udah di trap yang ke-9. Artinya? Ya, kalau ini kan retorika janji-janji. Masih langkah yang pertama. Ini pemilih Agus cerdas nih. Apalagi dilihat di situ. Ada Bang Ruhut. Kan dia kader Demokrat. Jelek-jelek kan dia pernah juga ikon. Ya. Tapi ya dia udah tinggal di DPR dan polhukamnya partai. Bang, tapi kan, jadi mungkin mereka ada, akan milih nomor 2. Tapi Bang, selalu dikatakan dalam beberapa survei ada kemiripan pemilih antara pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor urut 1. Kemungkinan besar mereka bisa saja suara ini akan bergabung di putaran kedua. Ini mungkin tantangan bagi pasangan calon nomor urut 2. Saya sudah bilang pemilihnya sangat cerdas. Ya, mereka tahu Ahok Jarot itu sudah memberikan bukti kesejahteraan. Mereka lihat itu. Ini kan masih retorika, janji belum jelas. Partai kepada Mas Roy Suryo untuk bisa membagi suara lah kepada pasangan. Saya kira kita tunggu nanti persiapan sebelum tanggal 17 April ya, ketika putaran kedua. Jadi sekali lagi Mas Agus tentu sangat demokratis. Tadi juga disampaikan dalam konpresnya bersama dengan Pak Silvi, tidak akan yang namanya menekan-nekan atau mengarah-arahkan. Baik, kita tunggu saja nanti. Selama ini kan selalu pilkada rasa pilpres. Ya. Dari Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY. Sekarang kalau putaran kedua, Bu Megawati versus Pak Prabowo. Kemana suara Pak SBY? Kita tunggu saja nanti. Belum ada sampai saat ini? Enggak lah, itu kan hak pribadi. Yang namanya pemilu itu kan pilkada ya. Pemilu kada itu kan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi kan tidak perlu harus diarahkan. Saya setuju untuk yang cerdas politik tadi. itu Mbak last minute. Saya setuju untuk yang cerdas politik tadi. itu Mbak last minute. Saya setuju untuk yang cerdas politik tadi. itu Mbak last minute. Itu yang diharapkan pilkada yang tenang, damai, dan penuh sukacita. Mas Roy, Ya, silakan. kita harapkan demikian, dan bukannya pilkada ini. Ya, kita tahu bahwa hari ini selain di DKI Jakarta yang tadi Mbak Sidi sebut 78%, kita juga bangga Indonesia melaksanakan 100 101. Ya, 100. Maksudnya 100 tambah 1 ya. Ya, 100 pilkada lainnya di seluruh Indonesia. Dan ada pemilihan 7 gubernur termasuk DKI Jakarta. Dan alhamdulillah juga kalau dari sisi partai kami ya 94 kami ikut dan 39 diantaranya kami berhasil. Jadi artinya kemenangan ini bukan hanya milik Jakarta, kemenangan demokrasi ini milik seluruh rakyat Indonesia. Dan insya Allah seperti tadi disampaikan Pak Kapolda Metro, Pangdam, dan itu juga semoga disampaikan juga oleh Pak Kapolri, Indonesia akan menjadi lebih dewasa, lebih berdemokrasi lagi di masa depan. Di masa depan, baik, kita tentu harapkan bagaimana pilkada DKI Jakarta ini akan, dan juga pilkada di seluruh Indonesia berjalan dengan dewasa, demokratis, masyarakat bisa menggunakan hak konstitusionalnya dengan bebas dan juga dengan baik. Terima kasih. Ya, siap menang, siap kalah. Kita teladani Mas Agus. Itu yang perlu nanti diteladani juga dari oleh semua peserta kontestasi pilkada. Terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Pak Mardhani Alisera dan juga Mas Roy Suryo telah bergabung di Kompas Malam edisi spesial pilkada